Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari dari kelas 5E. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang pertemuan ketiga akuntansi, belanja, beban, dan persediaan untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Akuntansi belanja dan jasa mendefinisikan belanja daerah atau semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Peraturan tersebut telah tercatat pada PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih sesuai dengan peraturan Kemendagri 13/2006. Klasifikasi belanja menurut Kemendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Kemendagri 64 tahun 2013. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan. Belanja modal dan belanja tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban kas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi kebendaharaan. Koreksi atas pemerintahan penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode tercatat sebagai pengurang belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain di laba rugi anggaran. Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Akuntansi beban. Definisi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban. Beban operasi meliputi pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan aset tetap atau amortisasi, penyisihan utang, dan lain-lain. Beban transfer. Beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban bantuan transfer desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Beban non-operasional yaitu beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Beban luar biasa yaitu mencatat beban atas kejadian luar biasa yang termasuk kejadian tersebut adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang, terjadinya di luar kendali pemerintah. Selanjutnya, prinsip pengakuan pengukuran beban yang diakui saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, terjadinya konsumsi aset yaitu pengeluaran kas pada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non kas
dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan minat ekonomi dan potensi jasa yang sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan tercatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain di periode berjalan. Akuntansi persediaan mendefinisikan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaannya yaitu alat tulis atau ATK, benda akun, obat-obatan, bibit pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran yaitu persediaan dinilai dengan perhitungan fisik dan akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan, berdasarkan persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka nilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Penyajian persediaan di laporan dalam neraca diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.